Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami terkasih. Ini adalah bulan yang luar biasa karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kelahiran juru selamat kita. Nah, papi mami, adik-adik, masih semangat kan untuk ibadah online? 9 bulan loh Tuhan masih tetap pelihara dan jagain kita, sehingga kita bisa ibadah online sampai hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur dengan cara beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, tapi sungguh-sungguh adik-adik. Nah, kita terutama di bulan ini mau mengucapkan syukur dan terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah Bapa mengaruniakan anaknya untuk turun ke dunia jadi sama seperti kita manusia dan menebus dosa-dosa kita dengan cara mati, supaya kita beroleh kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman. Apa kabar? Erlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Kakak percaya kalian pasti luar biasa, amin. Yuk sama-sama kakak mau ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau puji dan sembah Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala ya. Mana nih, belum semuanya tepuk tangan di atas kepala.
Sama-sama kita mau bilang Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Sama-sama besar. Gulung-gulung tangannya besar. Siap-siap loncat ya. Besar. Kita ulang dari awal. Katakan Tuhan Allah di tengah apa? Besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Katakan besar. Katakan besar. Ikutin gerakan kakak ya. Besar. Besar. Siap-siap loncat. Besar. Sekarang kakak mau ulang dari awal, tapi adik-adik harus lebih semangat lagi. Amin. Katakan Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar. Ganti tangannya. Besar. Sekali lagi katakan besar. Besar. Katakan besar. Besar. Jangan lupa lompat. Besar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekarang sama-sama adik-adik boleh duduk. Kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita buat dengerin firman Tuhan. Kira-kira posisi duduk yang baik gimana ya? Yuk, jangan ada yang senderan, jangan ada yang tidur-tiduran. Semuanya duduk yang rapi. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kalau kami boleh muji nyembah Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, bawa kami lebih lagi karena kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Sama-sama adik-adik kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, kami memuji-Mu Tuhan. Yuk adik-adik angkat tangannya. Kita mau sembah Tuhan ya. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Katakan sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Katakan bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Katakan sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan bless the Lord, oh my soul.
and worship. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship your whole. Ayo lebih sungguh-sungguh ya, katakan bless the Lord. Oh my soul, bless the Lord. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship your whole. Sambil angkat kedua tanganmu. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Kita mau bilang, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit. Yes, Lord. Katakan, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lebih sungguh-sungguh. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Adik-adik, yuk sama-sama kakak mau ajak kita untuk angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada. Nyanyi ini sungguh-sungguh ya, sama-sama sama kakak ya. Yuk kita mau bilang, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of. Undang Roh Kudus, fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Ayo undang Roh Kudus adik-adik. Come Holy Spirit, fall in this place. Kami butuh Engkau Tuhan. More and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Sekali lagi katakan, Lord, I'm crying out for more and more of you. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, hari ini di tempat kami masing-masing, di rumah-rumah kami mau dengerin firman Tuhan. Tuhan hadir ya di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, urapi setiap kami, urapi keluarga kami. Biar kami boleh terus menyimak firman Tuhan dengan baik. Supaya kami boleh tahu apa yang mau Tuhan sampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami serahkan kakak yang memberitakan firman Tuhan hari ini. Supaya Tuhan yang terus urapi, Tuhan yang terus berkati. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap sama-sama kita mau katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, luar biasa. Kakak yakin dan percaya kalian sehat semuanya. Papa mama juga dipelihara Tuhan. Ya, kalau kita bisa sampai di penghujung tahun 2020 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat, Yesus namanya. Nah, pada pagi hari ini kakak ingin mengajak adik-adik belajar tentang orang Majus. Yuk, kita sebelumnya kita buka dalam Yesaya 9 ayat 5, ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Siapa yang punya Alkitab coba dibuka. Diambil Alkitabnya, kita baca sama-sama. Udah ketemu? Yuk, kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut seorang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Yesus yang kita sembah, Dia Yesus yang luar biasa. Ya, katakan amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Nah, orang Majus pada saat dia sudah tahu nih bahwa Tuhan Yesus ada lahir di Bethlehem, di tanah Yudea, ya, pada zamannya Raja Herodes. Kedatangan orang Majus ke Yerusalem, mereka ini lagi bertanya-tanya nih ke penduduk itu, di mana ya? Pernah dengar nggak ya ada raja yang baru lahir, katanya gitu. Mereka ingin tuh menyembah Tuhan pada saat itu. Mereka datang dari jauh untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, orang-orang di Bethlehem ini nggak ada yang tahu. Belum tahu dan belum mendengar berita itu. Sampai suatu saat Raja Herodes mendengar. Wah, dia terkejut. Ada seorang raja, dia bilang gitu, lahir di Bethlehem. Kedatangan orang Majus ini membuat Raja Herodes menjadi takut. Karena apa? Dia takut pemerintahannya direbut oleh raja yang baru. Dia takut pemerintahannya, penduduk-penduduknya berbalik, ikut pada raja yang baru. Ya. Nah, akhirnya dicari tahu tuh si Raja Herodes. Seperti apa nih rajanya? Di mana nih lahirnya? Ya. Dicari tahu ke orang-orang Majus ini. Dia berpesan gini, kalau kamu tahu di mana letaknya, gitu, kasih tahu ya, karena saya ingin menyembahnya, menyembah dia, katanya. Padahal itu bukan niat baiknya Herodes. Herodes itu justru ingin membunuh raja yang baru, ya kan? Nah, karena apa? Dia nggak mau disaingin. Dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi yang lahir pada saat itu. Nah, akhirnya orang Majus ini melihat bintang. Bintang itulah yang menunjukkan jalan di mana Yesus itu lahir. Luar biasa ya, Tuhan bisa pakai bintang, ya, untuk menunjukkan arah. Bintang itu jalan mendahului orang Majus. Akhirnya bintang itu berhenti dan orang Majus itu bertemu dengan bayi Yesus. Luar biasa Allah kita, Dia dahsyat, ya. Nah, akhirnya orang Majus ini datang dengan bersuka cita. Dia menyambut raja yang baru, ya kan? Dia memberikan persembahan yang baik buat Tuhan. Coba adik-adik tahu nggak apa yang dibawa orang Majus? Ada emas, kemenyan, dan mur. Ya, dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik,
Kakak mau mengajak adik-adik seperti ini, ya. Siapa yang merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh baik buat adik-adik dan papa mama sepanjang tahun 2020? Sepanjang tahun ini, ya. Coba boleh lambaikan tangannya. Ya, bahwa Tuhan kita, Dia yang memelihara kehidupan kita, Dia adalah juru selamat kita. Ya, Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kasihnya kekal, gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak pernah berubah. Adik-adik, kalau adik-adik mengerti bahwa Yesus adalah juru selamatmu, Yesus adalah penolongmu, seharusnya kita punya hati yang rindu mencari Tuhan. Ya, siapa yang memakai kehidupan adik-adik 360 hari sepanjang tahun? Sudahkah engkau menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah engkau baca firman? Sudahkah engkau banyak memuji menyembah Tuhan? Seberapa banyak? Apakah dalam 360 hari itu, coba kita hitung ya, berapa banyak kalian main games? Berapa banyak kalian nonton film? Ya, waktunya terbuang dengan sia-sia. Gak pernah memuji Tuhan, gak pernah baca firman. Ayo, mulai saat ini, bangkitkan rohmu, minta Tuhan tuntun. Ya, Tuhan, aku mau menjadi anak yang baik. Aku mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Aku gak mau buang waktuku, Tuhan Yesus. Aku mau mencari Tuhan. Pada saat engkau mencari Tuhan, engkau pasti akan mendapatkannya. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu ada buat adik-adik, buat papa, mama, buat kakak. Tuhan selalu ada. Tapi yang kadang-kadang menjauh adalah kita. Mungkin sibuk kerja, ya kan? Sibuk aktivitas di sekolah. Mungkin les kanan kiri, apapun les, semua les, dilesin ya sama mama ya, supaya kita pintar. Tapi akhirnya waktu kita terbuang. Kita lupa bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Kasihnya Tuhan selalu ada buat adik-adik dan kakak. Ya, ayo adik-adik saat ini. Jangan sampai engkau sakit, ya, baru datang ke Tuhan. Minta tolong Tuhan, tolong sembuhkan aku. Ya, pada saat engkau susah, baru engkau datang sama Tuhan, baru ingat sama Tuhan. Ya, pada saat engkau mungkin hari ini dicukupi oleh Tuhan, engkau minta apapun ada, ya, disediakan ya, papa mamamu mungkin ada, ya. Engkau lupa akhirnya, terlena dengan hal-hal yang duniawi. Yuk adik-adik, hari-hari ini cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, agar kita dituntun sama Tuhan di dalam jalan yang benar. Adik-adik akan menjadi anak yang berhasil, anak yang takut sama Tuhan. Adik-adik punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ya, sekali lagi kakak mengajak, ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun tahta Tuhan dalam kehidupanmu. Rajin baca firman, rajin menyembah Tuhan. Ya adik-adik, ajak papa mama buat mesbah keluarga. Bangun tahtamu di rumahmu. Kakak percaya deh, penyertaan Tuhan selalu bersama-sama kita. Berkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat nafas yang Tuhan berikan atas kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melalui tahun 2020 ini Tuhan dengan penuh sukacita. Kami tahu Tuhan mungkin di luar masa-masa sulit, dunia semakin hari semakin sulit dan jahat Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kami setiap anak-anak Tuhan memiliki keintiman dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman,
Kami mau pakai pikiran kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau pakai mulut kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak yang takut akan orang tua, menghormati orang tua Tuhan. Dan kami juga takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap adik-adik dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Biar darah Yesus Tuhan yang menjamah setiap kehidupan adik-adik Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, biar kami mempunyai roh yang baru, kami mempunyai semangat yang baru, kami mau terus mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, pimpin setiap kami. Kami percaya Tuhan, kasih dan damai sejahtera Tuhan tidak pernah Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, Tuhan yang sediakan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah terus Tuhan kami boleh selalu mengingat bahwa kasih Allah itu sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti bahwa kasih-Mu itu menyelamatkan kehidupan kami. Dan kami boleh mengerti bahwa kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. kasih-Mu tidak pernah berubah untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan adik-adik dalam tangan Tuhan. Keluarga mereka, papa mama Tuhan. Berkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Rumah tangga mereka Tuhan. Biar kasih Tuhan ada atas setiap kehidupan adik-adik. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk semuanya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.